Halo guys, kembali lagi di my YouTube channel, kembali lagi di Mandarin Class. Nah, kita sekarang masuk ke lesson ke-6. Sesuai janji saya, kita di sini akan membahas tentang struktur kalimat. Pada dasarnya, struktur kalimat pada bahasa Mandarin itu sama seperti bahasa Inggris, yaitu terdiri dari subjek, verb, dan objek. Ini untuk secara umum ya. Nah, kita lihat lagi contohnya. Kemarin kita sudah membahas beberapa kosakata dan juga beberapa fungsinya. Ada yang fungsinya sebagai verb, ada yang fungsinya sebagai subjek, ada fungsinya sebagai adverb. Nah, di sini tinggal kita aplikasikan menjadi satu kalimat. Nah, di sini ada contoh subjek, verb, dan objek. Contoh yang pertama, wo. Ini sebagai subjek, artinya saya. Nah, untuk predikat terdiri dari verb dan objek. Untuk verb, shi. Itu verb. Kemudian objek, fa guo liu shui sheng. Fa guo liu shui sheng. Ya, artinya pelajar asing Prancis. Nah, untuk arti keseluruhannya adalah saya adalah pelajar asing Prancis. Contoh yang kedua, ni itu sebagai subjek, jiao verb, dan lin na sebagai objek. Ni jiao lin na. Kamu dipanggil Lina. Dan yang terakhir, wo sebagai subjek lagi, shui si sebagai verb, dan sebagai objek, han yu bahasa Mandarin. Jadi untuk keseluruhannya, wo shui si han yu. Saya belajar bahasa Mandarin. Ingat, untuk penulisan kalimat selalu diakhiri dengan tanda titik. Tanda titik pada bahasa Mandarin dan juga bahasa internasional itu berbeda. Untuk titik dalam bahasa Mandarin itu dalam bentuk lingkaran, seperti kalian lihat di contoh ya. Seperti di sini bisa kalian lihat. Jangan lupa tanda bacanya, tanda titik. Itu sangat penting sekali menunjukkan bahwa itu adalah suatu kalimat. Nah, selanjutnya ini menggunakan adverb. Yang suka bingung, adverb harusnya diletakkan di mana? Ini kita ada contohnya. Yang pertama, wo, saya sebagai subjek. Adverb, contoh adverb, pu, artinya tidak. Dan verbnya, shui si, belajar. Dan sebagai objek, re, yu. Ini artinya bahasa Jepang. Jadi untuk keseluruhannya, saya tidak belajar bahasa Jepang. Wo bu shui si re yu. Oke, jelas. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Sebagai subjek, ta. Sebagai adverb, ye, dan artinya juga. Dan verb, shi, artinya adalah sebagai verb, dan sebagai objek, tai guo ren. Ini artinya orang Thailand. Jadi arti keseluruhannya, dia juga adalah orang Thailand. Ta ye shi tai guo ren. Dan yang terakhir, tamen sebagai subjek, dan adverbnya i ji, dan sebagai verbnya shuo, dan sebagai objeknya adalah han yu. Jadi arti keseluruhannya, mereka bersama berbicara bahasa Mandarin. Tamen i ji shuo han yu. Nah, inilah untuk adverb. Jadi susunannya adalah subjek, adverb, verb, objek.
dan tanda baca titik. Jangan lupa. Kalau kalian tes HSK biasanya lupa tanda titik ini bisa mengurangi nilai kalian. Jadi ingat, sangat penting untuk tanda baca. Dan selanjutnya ini untuk tanda tanya. Nah, di sini contoh yang pertama, 他是李老师. Ini adalah satu kalimat yang kompleks. Artinya dia adalah guru Li. Tapi untuk bertanya, apakah dia guru Li? Tinggal kita tambah ma. Jadinya 他是李老师吗? Apakah dia guru Li? Nah, begitu juga contoh yang kedua. 你学习汉语. Ini arti dasarnya, kamu belajar bahasa Mandarin. Tinggal kita tambah ma. Untuk bertanya, apakah kamu belajar bahasa Mandarin? 你学习汉语吗? Dan yang ketiga, 你是印度尼西亚人. Kamu adalah orang Indonesia. Dan sama saja untuk kalimat tanda tanyanya, 你是印度尼西亚人吗? Apakah kamu orang Indonesia? Sekian untuk pelajaran kita kali ini. Kita telah mempelajari dari yang pertama, yang bentuk kalimat umum, kemudian bentuk kalimat ditambah adverb, dan bentuk kalimat tanya. Dan jangan lupa kalau bentuknya kalimat diakhiri dengan tanda titik, dan untuk kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Sekian dari saya untuk pelajaran struktur kalimat ini. Kalau ada kritik, saran, dan pertanyaan silahkan komen di bawah. Dan terima kasih. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, comment, and share. 谢谢，再见。